Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Safrida, ya. Di MTS 3 mengajar mata pelajaran bahasa Inggris, dan kebetulan juga ditugaskan tugas tambahannya sebagai wakil kurikulum di MTS 3 Kota Pekanbaru sejak 2020 sampai sekarang. Dan sebelumnya, sebelum menjadi wakil kepala bagian kurikulum, juga pernah diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala bagian kesiswaan di madrasah ini. Tepatnya itu di tahun 2014 ya, 2014 sampai 2018. Data diri, saya kelahiran Puo di tanggal 16 Februari tahun 1977 dan mempunyai 2 orang putri, yang mana yang putri pertama bersekolah di MTS kelas 7 dan yang pertama sekolah di MAN 1 kelas 11 dan yang kedua berada di kelas 7 tingkat MTS. Nah, kemudian untuk pendidikan, saya menamatkan S1 Bahasa Inggris di Universitas Riau di tahun 2000. Kemudian setelah beberapa tahun bertugas mengikuti sekolah pendidikan lanjutan di S2, juga mengambil jurusan Bahasa Inggris, ngambil kelas jauh di UNRI ya, kebetulan universitasnya di UNP, namun karena ada kelas jauh sehingga bisa melaksanakan kedua-duanya, bisa mengajar juga dan bisa sambil kuliah di hari Sabtu dan Minggu, maka memutuskan untuk mengikuti kelas jauh di UNRI. Nah, kemudian untuk setelah di tahun 2013 itu saya menamatkan S2. Nah, setelah itu kembali lagi ke madrasah ya, mulai lagi untuk bertugas dengan ilmu yang didapatkan selama S2. Dan dalam perjalanan pekerjaan sebagai guru di madrasah, sebenarnya saya sudah mengajar di madrasah ini, MTS 3 Pekanbaru, yang dulu namanya adalah MTS Bukit Raya ya. Sebelumnya namanya MTS Bukit Raya. Saya sudah mengajar sebagai guru honor di sini sejak tahun 2000 sebetulnya, dan diangkat menjadi CPNS di tahun 2005. Jadi udah lama sekali berkiprah di dunia pendidikan, khususnya untuk di MTS 3 sampai saat ini gitu. Nah, di dalam karirnya sebagai guru di sini di tahun 2019 saya mencoba mengikuti event lomba guru berprestasi, tapi di lingkungan Kemenak ya, di lingkungan Kemenak Kota Pekanbaru, dan alhamdulillah di tahun 2019 menjadi guru berprestasi untuk tingkat MTS di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Nah, kemudian juga di samping sebagai guru mengembangkan kreativitas di dalam menulis buku. Nah, saya mulai menulis buku itu juga di tahun 2018. Mencoba ikut waktu itu bersama beberapa kawan ya senior yang ada di MAN 1. Nah, saya bergabung di sana dan mulai belajar untuk menulis buku. Nah, ada beberapa buku yang sudah saya terbitkan. Setelah mendapatkan ilmu di situ, saya juga mengajak peserta didik di sini untuk menulis buku gitu ya. Jadi memang di madrasah ini untuk kegiatan menulis buku itu kami sudah 2 kali mengadakan event launching ya, event launching kecil-kecilan sebenarnya ya, yang gunanya adalah untuk memotivasi ya. Saya juga samping itu juga tujuannya adalah untuk memotivasi selain siswa juga guru-gurunya di sini. Jadi kalau tentang buku, sebagian guru-guru di sini sudah banyak yang menulis buku gitu dan udah punya buku ya. Nah, jadi untuk di tahun ini
di madrasah, karena saya masih diberi tugas, diberi kepercayaan untuk sebagai wakil kurikulum, ada beberapa hal yang mungkin menjadi program dalam pekerjaan saya gitu sebagai wakil kurikulum, di mana adanya inovasi-inovasi di madrasah ini. Antaranya kami membuat kelas-kelas unggul, di mana di kelas-kelas unggul ini kami akan mengarahkan peserta didik kami yang memang punya bakat dan talenta di bidang dan sesuai juga dengan peminatan mereka untuk mengambil di kelas unggul itu. Nah, di antara kelas unggul itu yang ada sekarang ini adalah kelas karya ilmiah remaja. Jadi ada satu kelas itu sekarang ya, dan untuk tahun depan insya Allah jadi 2 kelas. Kemudian ada kelas robotik dan kelas KSM. Dan untuk satu lagi ada kelas tahfiz. Nah, jadi di sini peserta didik memang diberikan materi-materi tambahan yang mengacu kepada unggulan kelasnya ini tadi. Mereka juga diberikan tambahan di dalam eskul gitu kan, sehingga pemahaman mereka di dalam program kelas unggul ini juga dapat tercapai nantinya. Di samping itu juga saya membuat program-program pengembangan bahasa ya, khususnya bahasa Inggris, karena kebetulan jurusan bahasa Inggris rasanya akan lebih lebih cocok saya untuk mengembangkan keilmuan ini ke anak-anak didik gitu kan. Nah, kami membuka kelas-kelas tambahan di mana di sana memang fokusnya tujuannya untuk speaking ya, siswa berani berbicara, semua siswa bisa mempraktikkan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kegiatan itu dilaksanakan di hari Sabtu. Dan pada masa pandemi sebelumnya kegiatan semacam ini juga kami lakukan, namun karena pandemi waktu itu kita melakukan secara daring dan continue. Jadi setiap semester itu ada sekitar 3 bulan kita melakukan kegiatan itu, nanti di semester selanjutnya ada 3 bulan lagi dan seterusnya. Kemudian juga yang jadi program di dalam kurikulum ini, saya juga mencoba menggiatkan lagi literasi gitu kan, memotivasi siswa agar siswa ini literasi membacanya itu semakin meningkat gitu, dengan kegiatan-kegiatan yang memang diarahkan ke guru bahasa Indonesia ya. Jadi ada timnya itu guru bahasa Indonesia, mereka membuat program bagaimana supaya anak ini gemar membaca. Nah, salah satunya itu dia di dalam pembelajarannya itu membaca 15 menit sebelum memulai pembelajaran. Kemudian ada jadwal kunjungan pustaka, kemudian juga ada kegiatan bersama di lapangan. Di sini menampilkan ekspresi siswa khususnya di literasi. Nah, kemarin yang terakhir kita lakukan itu siswa diberi kesempatan untuk ujuk kemampuan dalam membaca puisi. Nah, itu aja mungkin yang bisa disampaikan.